kalau tidak mau gaduh, sebenarnya dari dulu kalau Pak Jokowi terbuka. Oke, Bang Abalin. Persoalannya jadi begini. Diminta tetap untuk ditunjukkan ijazah asli itu, Bang Abalin. Begini. Institusi negara itu namanya KPU. KPU di tingkat kota Solo, KPU di provinsi DKI Jakarta, KPU di pusat. Itu institusi negara loh. Untuk bisa orang menjadi calon wali kota, calon gubernur, calon presiden itu verifikasinya KPU. TPU apa itu? Tim pembela apa itu? Itu apa? Institusi apa? Kenapa justru kalian yang begitu terasa seperti hakim di atas segala hakim di Republik ini untuk menentukan sah tidaknya satu? Itu bagaimana itu, Zam? Please, tolong. Bagaimana bisa apa itu? Tim apa itu? Kenapa begitu? Gini. Jadi coba lihat dulu, Zam. Dengar dulu. Tadi waktu antum ngomong, anak dengar. Sekarang anak ngomong. Maksud saya begini, bos. Sekarang ini pemerintahan baru. Saya itu dengar langsung dari Presiden Joko Widodo pada waktu itu bahwa ya wes, sabar Ngabalin, karena kan ini sebentar lagi saya selesai. Mungkin saya selesai, sudah selesai. Terus kalau Presiden Jokowinya sudah selesai, masih terus dituntut soal ijazah. Mau ada apa? Terkait ini isu ini bagi Gerindra adalah, kan Pak Prof sudah katakan juga, justru juga agak sedikit kok ini yang dipersoalkan begitu. Ketika tantangan globalisasi itu lebih ketat, kita ingin melakukan lompatan pertumbuhan ekonomi, kenapa isu ini yang menyedot energi anak bangsa begitu? Kenapa demikian, Bu Nasrian? Kalaulah motivasinya untuk membuktikan kebenaran hukum, kenapa Anda tidak juga menjadikan partai politik pengusungnya ketika pilkada, pilgub dan pilpres sebagai tergugat juga? Karena ijazah itu masuk ke ketika partai mencalonkan atau pilpres atau kepala daerah, dia kan persyaratannya melalui partai, masuk ke KPU, verifikasi oleh KPU, disaksikan oleh Bawaslu. Orang yang meloloskan ini, institusi ini mestinya ditergugat juga. Kan mestinya seperti itu, kalau seandainya komprehensif memberikan edukasi hukum politik yang baik kepada masyarakat begitu. Bang Hidayat mengusulkan TPUA yang sudah menggugat Pak Jokowi seharusnya menggugat juga KPU dalam hal ini. Coba deh logikanya, di wali kota lolos, gubernur lolos, pilpres kali kedua, kenapa enggak di awal-awal Anda persoalkan itu? Ini maksudnya apa? Motivasinya apa sih gitu? Sebenarnya Bang, satu aja masalahnya, ya kan? Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya, kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi, pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan, bukan soal bicara soal moral lah yang katanya harus begini harus begitu. Panci mana ada moral? Soal panci aja nggak ada moral. Gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral loh. Soal panci loh nggak ada moralnya, apalagi mau bicara yang lebih besar lagi. Iya. Soal kecil loh itu. Kan seperti itu. Ya kalau kita kaitkan yang namanya panci ini kan juga adalah mantan. Ini yang bicara netizen loh Bang. Ana juga ya. Netizen Bang. 650 ribu di TikTok saya menyatakan begitu. Panci ini nggak punya moral. Ngapain bicara soal moral? Orang soal panci aja dia nggak punya moral. Ini yang bicara di TikTok saya loh. Bukan saya secara pribadi yang bicara itu. Nah, mereka ini kan segerombolan ini kan seolah-olah begini Kak Rimat. Benar-benar sudah nggak peduli juga apapun respon dari orang yang tidak setuju dengan sikap mereka. Ya artinya memaksakan kehendak. Nah, Mau berkuasa dengan memaksakan kehendak.